Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh
salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'anil huda ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata wal afiyata minha. Masyaallah muslimin, jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita semua. Berbagai macam kenikmatan telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk menguji kita, siapa di antara kita yang bersyukur dan siapa di antara kita yang kufur. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah, kalau kita bicara tentang nikmat-nikmat Allah di saat ini, begitu terasa adalah nikmat aman, nikmat tentram, nikmat nyaman, nikmat jauh dari kelaparan, ketakutan, dan berbagai macam musibah yang lainnya. Ketika kita mengingat apa yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di sebagian barat wilayah Sumatera, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan begitu dahsyatnya, sehingga mereka diuji kelaparan, sehingga mereka diuji kelaparan, diuji ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Demikian juga mereka kehilangan tempat tinggal dan yang lainnya. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah, kalau kita mau merenung, kita dapati hampir setiap penghujung tahun Masehi negeri kita selalu dilanda bencana, silih berganti dengan tempat yang berpindah-pindah. Adakah di antara kita mengambil pelajaran darinya? Mengapa negeri ini selalu dilanda musibah? Mengapa negeri ini selalu dilanda bencana? Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah, bagi orang-orang mukmin ketika mereka melihat musibah yang terjadi di sekitar mereka atau yang menimpa mereka, maka tentunya itu bukan sekedar bencana alam, tapi mereka mengukurnya dengan keimanan. Di sana ada ujian keimanan, keimanan terhadap Allah, keimanan terhadap yaumul akhir, keimanan terhadap takdir, yang semuanya bagian pada arkanul iman. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah, adakah di antara kita mengambil pelajaran darinya, merenungi mengapa itu selalu terjadi? Kalau kita mau merenungi, tentu di antara faktor yang menyebabkan terjadinya musibah-musibah itu terus terjadi silih berganti adalah kekufuran kita, terutama kekufuran kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah negeri kita negeri muslim terbesar dunia? 280 juta jiwa penduduknya, 85% muslim. Namun kita saksikan kita tinggal di negeri muslim, tapi seolah-olah jauh dari nafas Islam. Bagaimana tidak? Kita lihat kesyirikan di mana-mana, kekufuran di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Kemudian hilang dari kita amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala
menceritakan kepada kita tentang negeri Mekah. Dulu negeri Mekah adalah negeri yang tandus. Bahkan tak ada satu orang pun yang tinggal di sana sebelum Ibunda Hajar dan putranya Ismail alaihi wassalam. Tak ada satu orang pun yang mau tinggal di sana. Seandainya mereka melintasi hanya lewat saja. Sebagaimana dilakukan oleh suku Jurhum. Mereka hanya lewat saja. Sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim alaihi salam untuk membawa istri dan anaknya ke negeri tersebut, sehingga dengannya Allah liputi keberkahan. Namun setelah negeri itu negeri yang makmur, negeri yang berkah, diliputi keberkahan Allah dari langit dan bumi, apa yang terjadi? Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan mulai menjamur di negeri mereka. Allah katakan di dalam surah An-Nahl di ayat 112, kata Allah, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Subhanahu wa taala satu permisalan tentang negeri yang dulunya aman, negeri yang dulunya tentram, nyaman, bahkan rizkinya datang dari arah manapun secara berlimpah. Kemudian kata Allah, fakafar bin an'amillah, mereka kemudian mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yaksibun atau bima kanu yasna'un. Kemudian mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala liputi mereka dengan pakaian kelaparan, liputi mereka dengan pakaian kecemasan, ketakutan, disebabkan perbuatan mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Coba kalau kita mengikuti perkembangan berita tentang apa yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di sebagian wilayah barat Sumatera, apa yang menimpa mereka? Adakah di antara mereka yang kini kelaparan? Adakah di antara mereka yang masih dihantui kecemasan, trauma yang begitu mendalam, kekhawatiran kapan datang rintik-rintik hujan? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu kepada mereka? Ayo ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, mungkin 1 bulan yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu, mereka merasakan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Saat itu mereka merasakan keamanan, saat itu mereka merasakan ketentraman, kenyamanan, canda tawa bersama keluarga. Jauh angan-angan mereka tentang musibah yang menimpa mereka saat ini. Tapi dengan begitu singkatnya, dalam waktu yang begitu singkat, Allah Subhanahu wa taala rubah keadaan mereka. Tidakkah kita mengambil pelajaran darinya? Apakah itu mungkin terjadi di wilayah yang kita merasa aman saat ini? Sangat mungkin. Ayo ikhwan, bagaimana negeri Sabak, bagaimana negeri kaum Ad, bagaimana kaum Thamud, yang mereka dulu jaya, dulu mereka kuat, tapi mereka semua lenyap dari muka bumi ini disebabkan kekufuran mereka. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berlakukan pada siapapun yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan pada kita dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri setiap nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Tapi ketika kalian kufuri nikmat itu, ketahui azabku sangat dahsyat. Ayo ikhwan, coba kita muhasabah, introspeksi diri. Selama ini nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, kita gunakan untuk apa? Kita mulai dari kesehatan yang Allah berikan pada kita, kita gunakan untuk apa? Waktu yang Allah berikan, bukankah tambahan usia merupakan suatu kenikmatan? Coba tanya kepada mereka yang sudah meninggal, apa yang mereka harapkan? Maka tanyakan waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk apa? Untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala kah? Untuk berlomba-lomba meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba tanyakan pada diri kita, harta kita, tempat tinggal kita, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka dari itu, ketika kita
data satu persatu, akan kita ketahui jawabannya. Kekufuran yang lebih banyak kita lakukan atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ana al-huda ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Mungkin ada di antara kita bertanya-tanya, bukankah dari sekian manusia yang ada yang tertimpa musibah tersebut ada orang-orang saleh di antara mereka? Lalu mengapa musibah itu juga menerpa orang-orang saleh di antara mereka? Mengapa musibah itu menerpa orang-orang mukmin di antara mereka? Apakah semua yang terkena musibah tersebut orang-orang yang fasik, lagi durhaka? Jawabannya benar, ada di sana orang-orang saleh. Benar, di sana ada orang-orang mukmin. Benar, di sana ada orang-orang yang bertakwa. Tapi Allah ketika menjatuhkan satu hukuman terhadap satu kaum, Allah ratakan semuanya. Allah katakan di dalam surah Al-Anfal di ayat 25, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian terhadap satu siksaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan timpakan pada orang-orang zalim di antara kalian semata, tidak. Tidaklah Allah timpakan pada orang-orang zalim yang khusus di antara kalian saja, tidak. Tapi Allah katakan umum. Kapan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "la tamurunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ayyab'atha 'alaikum iqaban min 'indihi thumma tad'unnahu fala yastajibu lakum." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tegakkanlah amar ma'ruf, tegakkanlah nahi munkar, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kalian satu iqab, satu siksaan yang datang dari sisinya, sehingga doa-doa kalian tidak lagi dikabulkan. Dari hadis ini Nabi bersumpah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan berita ini. Ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak lagi kalian tegakkan, ketika kalian cuek dengan kemaksiatan yang ada di hadapan kalian, ketika kalian tak mau tahu dengan kemungkaran yang ada di hadapan kalian, tinggal menunggu, tinggal menanti datangnya satu azab secara umum yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan pada mereka. Allah katakan di dalam surah Al-Maidah di ayat 78 dan 79 tentang orang-orang Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam." Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat oleh Allah melalui lisan Daud, melalui lisan Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan perbuatan maksiat mereka, perbuatan melampaui batasnya mereka. Wa kanu la yatanahawna 'an munkar fa'alu, dan mereka tidak mencegah perbuatan munkar yang terjadi di antara mereka. Apa kata Allah? La bi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh buruklah perbuatan-perbuatan mereka. Dan ketika orang-orang Allah beri ilmu, ketika orang-orang yang alim, yang mengetahui kebenaran dan kesesatan, yang mengetahui halal dan haram, baik dan buruk, diam dengan kemungkaran yang ada di depan matanya, maka tinggal menanti datangnya azab secara umum. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya ma'asyarul muslimin rahiman rahimakumullah, dari panggung ini khatib mengajak pada diri kita, dari khatib pribadi dan juga pada kaum muslimin sekalian, jangan diam dengan setiap kemungkaran yang ada di depan mata kita. Tidakkah kita mengambil pelajaran
apa yang menimpa di sekeliling kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.